Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anabil Samuesar dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan dan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded kelima, yaitu tentang materi membaca nilai ADC dengan microcontroller itu ada dua mikro, yaitu dengan ISP dan STM32. Nah, di masing-masing microcontroller ini kita pembacaannya itu masing-masing ya beda. Nah, jadi nanti kita bahas juga untuk programnya untuk masing-masing microcontrollernya seperti itu. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, oke. Apa itu ADC? Nah, seperti yang kita tahu, analog to digital converter atau ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengubah sinyal kontinu atau analog seperti suara, suhu, atau tekanan menjadi format digital diskrit yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer atau microcontroller. Nah, jadi setiap sensor atau setiap inputan yang keluarannya itu berupa nilai analog itu harus dikonvert terlebih dahulu ke dalam nilai digital supaya bisa terbaca oleh microcontroller seperti itu. Nah, di dalam semesta, fenomena fisik bersifat analog karena nilainya berubah-ubah secara terus-menerus tanpa jeda. Namun sistem digital hanya bekerja dengan logika biner 0 dan 1. Karena itu, ADC menjadi komponen krusial dalam teknologi modern, mulai dari ponsel pintar hingga instrumen medis, karena tampaknya perangkat digital tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, proses konversi di dalam ADC melibatkan tahapan pengambilan sampel atau sampling, pembuatan nilai, dan pengodean ke dalam bentuk biner. Kualitas dari hasil konversi ini sangat bergantung pada dua parameter utama, yaitu resolusi dan sampling rate. Resolusi yang dinyatakan dalam satuan bit, nah, menentukan seberapa halus tingkatan nilai yang bisa dibaca. Semakin tinggi bitnya, maka semakin akurat data digital tersebut mendekati sinyal aslinya. Sementara itu, sampling rate menentukan seberapa sering sinyal tersebut diperiksa dalam satu detik. Anda harus memperlihatkan bahwa pemilihan ADC yang tepat harus menyeimbangkan antara akurasi data yang dibutuhkan dengan kecepatan pemrosesan sistem yang digunakan. Oke, di praktikum kelima ini tentang analog digital converter, kita mempraktikkan dua alat ya, dua alat inputan, yaitu yang pertama itu inputan dari potensiometer yang menghasilkan nilai analog. Lalu ada yang kedua itu inputan dari sensor fotoresistor yang dia mendeteksi kecerahan cahaya. Jadi nanti nilai ADC-nya itu berupa range dari kecerahan cahaya dari gelap sampai terang. Gitu. Nah, outputnya juga merupakan nilai ADC, nilai analog. Oke. Lalu di sini kita juga mencoba masing-masing pada dua microcontroller, yaitu pertama nanti kita ISP, lalu yang kedua kita coba di STM32. Oke. Oke, kita lanjut ke penjelasan kodenya secara singkat. Nanti ya kita review kode-kodenya dan kita lihat nanti range dari nilai ADC-nya itu seperti apa. Oke, di sini kita sudah pindah ke VS Code di mana kita meletakkan atau memprogram microcontroller itu dari sini. Oke. Nah, sebelum itu kita memprogram microcontroller lalu menguploadnya juga melalui VS Code ini menggunakan platform I/O. Nah, di sini kita bisa lihat ada PO Home ini untuk tempat generate filenya. Lalu ada platform IO.ini merupakan konfigurasi untuk supaya platform I/O ini mengenali jenis microcontroller yang ingin kita kirimkan datanya ke situ tuh jenis apa seperti itu. Lalu library depth-nya apa, monitor state dan lain-lain. Gitu, oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat untuk contoh yang pertama itu ESP32. Nah, seperti pada umumnya ESP32 ini dia frameworknya sama seperti Arduino. Jadi kita langsung pakai library di sini include arduino.h ya. Ini kita pakai include arduino.h.
Lalu di sini kita mendefine untuk masing-masing pin dari photoresistor pin dan potentiometer pin. Lalu di sini ada variabel untuk menyimpan nilai ADC. Di sini di set ke 00 ya. Lalu variabel untuk voltage-nya berbentuk float. Karena float itu dia koma ya. Kalau integer itu dia tidak koma, dia nilainya bulat. Oke, void setup. Di sini kita inisial untuk serialnya itu kita buat ke baud rate 115.200 seperti yang kita konfigurasikan di sini ya, ini monitor state itu untuk serialnya. Lalu di sini kita lihat ada pin mode photoresistor dan potentiometer ini merupakan input ya untuk supaya nilai ADC-nya itu bisa dibaca oleh microcontroller. Nah, di sini ada juga void loop-nya ini proses pembacaannya ini analog rate ya. Lalu define-nya, nama define-nya, variabel define. Terus ini ada photoresistor value. Ini untuk konversi ke voltage ya. Jadi di sini 4095 ini artinya apa? Jadi nilai analog itu bitnya itu nilainya itu antara range dari 0 sampai 4095. Nah, kalau dihitung semua bitnya, total bitnya itu ada 4096 karena nolnya itu masuknya. Nah, ini dibagi 4096, jadi ibaratnya berapa persen dibagi 100% lalu dikali dengan voltnya. Inputan voltnya itu kita pakai di microcontroller 3,3 volt gitu. Lalu di sini kita tinggal memprint semua data-data tadi, kita print ke serial monitor seperti itu. Nah, untuk kita melihat data ADC-nya, kita bagaimana? Kita menggunakan serial monitor.gui serial monitor UI.py. Kita menggunakan GUI Python. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan serial ini, cuman lebih enak pembacaannya itu menggunakan GUI Python. Jadi kita tinggal membuat file Python seperti ini yang dia mengambil data dari serial ini sesuai dengan port atau COM-nya yang tersebut. Nah, di sini. Oke. Nah, intinya seperti itu. Jadi nanti data serial yang sudah dikeluarkan oleh microcontroller ini dia akan diambil gitu ya datanya, diambil dikopas gitu ke serial GUI seperti itu. Nanti kita contoh bagaimana cara kerjanya atau bagaimana praktiknya itu nanti kita tampilkan setelah penjelasan semuanya selesai. Jadi kita tampilkan cuplikan video, beberapa video yang menunjukkan bagaimana cara kerja dan praktiknya secara langsung. Gitu. Oke, kita lanjut ke microcontroller yang STM32. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan program dari STM32 ya. Nah, di sini kenapa kita pakainya Arduino.h? Nah, untuk framework dari platform I/O ini juga bisa. Sebenarnya STM itu juga bisa karena dia memakai bahasa C juga. Jadi itu dia bisa juga kompatibel sesuai dengan library yang kita set di platform I/O-nya juga nih. Yang kita set di sini library-nya. Nah, framework-nya ini kita samakan juga Arduino. Jadi makanya dia kenapa bisa di-include dengan library Arduino seperti itu. Nah, oke, singkat saja langsung di sini kita melihat ya sama seperti tadi di sini define port potential pin-nya itu di PA0 lalu photoresistor pin-nya di PA7. Lalu di sini serial baud rate-nya kita pakai di 115.000 ya seperti ESP tadi. Lalu di sini interval rate-nya. Nah, ini intervalnya maksudnya pembacaan datanya itu berapa milisecond, tiap berapa milisecond seperti itu. Nah, lalu di sini ada define ADC buffer size. Nah, di sini buffer size itu maksudnya kayak range datanya itu 222 gitu. Nah, lalu di sini ada volatile variable volatile, ini ADC buffer dari keduanya ya, potensio dan photoresistor. Lalu di sini juga ada DMA transfer, ada beberapa mode juga ya, DMA, polling dan lain-lain gitu. Sini ada voice setup, ADC DMA. Nah, di sini sama seperti bagian ESP tadi ya, ini juga fungsinya sama. Nah, nanti semuanya akan
terkirim ya ke serial ya. Nah, pembacaan serial seperti ini. Nah, serial.begin, serial baud rate-nya kita sesuaikan dengan 115.000 tadi ya. Nah, di sini delay datanya tuh setiap 2 detik. Jadi, setiap 2 detik dia akan muncul data baru, data baru, data baru seperti itu. Nah, di sini. Nah, terus kita pembacaannya menggunakan serial GUI Python. Ini. Seperti sama seperti kerjanya ISP tadi, serial ISP, serial yang di STM ini juga dia cuman mengambil data dari serial originalnya dari sini, dia mengambil lalu dikirimkan ke serial.gui-nya seperti itu. Oke. Lalu di sini juga untuk konfigurasinya itu kita pakainya yang di platform.ini itu ya. Ini environment itu Bluefill itu menunjukkan kita memakai hardware ya. Hardware itu jenis apa seperti itu. Lalu framework yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan base code-nya itu dia memakai base code yang STM atau emang secara global Arduino. Lalu di sini ada buildflex. Nah di sini itu ada beberapa ya. Buildflex ini dia fungsinya itu sebagai ibaratnya gerbang ya. Jadi kalau semisal bukan ya, kalau buildflex itu sebagai configuration file-nya. Lalu upload flash itu ibaratnya sebagai pintu gerbang ya, karena di sini ada kode tertentu ya. Di beberapa STM itu memiliki kode flash tertentu supaya bisa terupload gitu atau datanya terkirim gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa contoh atau tampilan video praktek yang kita secara langsung praktek ya. Nah, untuk penjelasannya sampai sini dulu, kita lanjut ke videonya.
Oke, nah, eh, sekian dari video praktikum ini. Untuk kesimpulan yang bisa diambil sih, jadi dari praktikum ini kita bisa tahu seperti apa sih cara kerja nilai ADC itu dan gimana caranya supaya kita juga bisa menampilkan hasil serial ke dalam GUI yang berbeda, maksudnya berbeda kodenya seperti itu. Ya, untuk cara kerjanya tadi sudah kita lihat juga. Jadi kita menentukan nilai ADC-nya itu dengan cara ya potensionya kita putar, lalu untuk fotoresistor itu dengan pendeteksi cahayanya. Jadi ketika cahaya didekatkan atau dalam kondisi sangat terang di dekat sensor tersebut, maka dia nilai ADC-nya mengecil seperti itu. Lalu kalau dalam kondisi gelap nilai ADC-nya membesar seperti itu. Sama seperti potensio jika ke kanan makin membesar, lalu ke kiri makin kecil seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.